Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue secara pribadi masih banyak dilakukan oleh banyak orang teman-temannya. Jadi sebenarnya di sini kenapa sih masih banyak banget orang yang setia pakai iPhone jadul teman-temannya. Nah, iPhone tiap tahun selalu keluar model-model yang terbaru dan juga kameranya makin canggih ya teman-temannya. Performanya juga semakin gacor. Tapi anehnya masih banyak banget guys kalau misalkan kalian lihatin, mungkin orang-orang di sekitar kalian yang masih betah menggunakan iPhone atau memakai iPhone yang memang udah keluaran jadul teman-temannya. Jadi kenapa ya? Apa karena nggak mampu upgrade atau memang karena iPhone lama itu sebenarnya masih layak guys? Nah, jadi tambah banyak basa-basi teman-temannya, di sini gua akan ngajakin kalian untuk langsung bahas satu topik ini yang memang masih banyak banget dipakai sama semua orang teman-temannya. Let's go. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas teman-temannya kenapa sih masih banyak banget iPhone jadul yang dipakai oleh orang-orang teman-temannya, atau di sekitar kita, teman kalian atau relasi kalian sebenarnya teman-temannya. Jadi sebenarnya itu ada beberapa alasan utama ya kenapa masih banyak banget orang yang betah dengan iPhone lama kalian yang bisa pakai selama bertahun-tahun, 4 sampai 5 tahun, dan mereka masih belum mau ganti ke iPhone yang baru teman-temannya. Nah, jadi untuk alasan yang pertama sebenarnya sangat-sangat simpel, yaitu masih bisa dipakai dan lancar teman-temannya. Itu alasan yang pertama. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 7 Plus teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 7 Plus ini kalau nggak salah ini rilis tahun 2016 teman-temannya. Kenapa gue masih bisa bilang ini masih lancar guys ya? Karena di sini untuk WhatsApp di iPhone 7 Plus ini masih bisa jalan. Instagram di sini juga masih lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Ini gue bukain dulu IG teman-temannya. Di sini gue bukain ke kalian IG gue. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri Instagram gue di sini juga berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan sama sekali. Padahal iPhone ini adalah iPhone yang jadul, 2016 rilis, berarti udah 10 tahun ya umurnya, September nanti teman-temannya. Kemudian kalau setelah WhatsApp lancar, IG lancar, YouTube juga nggak nge-lag teman-temannya. Di sini gue ajakin kalian untuk cek YouTube. Di sini juga sebenarnya untuk YouTube masih bisa kebuka dan tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, jadi pengecualiannya untuk iPhone 6 itu, untuk iPhone 6 mungkin udah sangat-sangat keteteran, tapi kalau untuk mulai dari iPhone 6s ke atas, gue rasa performanya nggak beda jauh dengan iPhone 7 Plus ini ya. Masih bisa buka WhatsApp, masih bisa buka IG, masih bisa buka YouTube, masih bisa buka Threads ya. Di sini gue ajakin kalian untuk buka Threads juga di sini teman-temannya. Jadi di Threads juga lancar-lancar aja, buka Facebook juga lancar-lancar aja teman-temannya, tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian untuk main game juga oke aja. Jadi untuk alasan yang pertama ini ya masih lancar dipakai teman-teman ya. Oke, untuk alasan yang kedua kita masuk dari sisi iOS. Jadi iOS ini masih dapat update dari Apple teman-teman. Tapi kalau untuk iOS jadul seperti iOS 15 seperti ini, itu mungkin untuk dapat iOS itu mulai semakin jarang teman-teman, karena memang iPhone juga sekarang itu udah mulai fokus ke iOS 18 dan ke iOS 26, dan sekarang itu kalau nggak salah iOS 18 itu udah nggak bisa lagi untuk update ke 18.73, dipaksa sama Apple untuk langsung naik ke iOS 26 sekian teman-teman, karena di iPhone 12 mini gua guys ya, kalau misalkan kalian cek di sini di bagian software update, gua kan ini masih di 18.72, gua pengen upgrade ke 18.73 tapi nggak tahu ini belum dapat atau memang dipaksa oleh Apple untuk naik ke iOS 26 langsung teman-teman. Karena gue cek di beberapa sumber untuk iOS 18.73 itu udah rilis teman-teman, tapi di iPhone 12 mini gue ini nggak bisa sama sekali, bahkan mau di beta update juga nggak muncul ya untuk 18.73 ini. Nah, jadi kalau untuk iPhone jadul seperti iPhone 7 Plus gua ini teman-temannya dan kawan-kawan, software versionnya itu di 15.85 itu kadang-kadang mungkin ya 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi tuh bisa mendapatkan update iOS secara minor teman-teman ya. Tapi ini udah sangat jarang, dan memang untuk jangka pakai iOS ini tuh memang sangat-sangat lama ya support dari Apple-nya teman-teman ya. Jadi walaupun bukan versi yang terbaru, fitur penting seperti security update tuh masih dapat, dan dari sisi keamanan itu, keamanan pengguna itu masih nyaman teman-teman. Ini yang menurut gua menjadi salah satu nilai juga kenapa masih banyak banget yang betah dengan iPhone jadul guys ya.
Oke, untuk alasan yang ketiga dari sisi kamera teman-teman. Jadi kan untuk iPhone jadul seperti 7 Plus, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus teman-temannya dan sekawan-kawannya atau bahkan iPhone 6s dan iPhone 6 pun teman-temannya, kameranya tuh masih cukup banget ya untuk sosial media teman-temannya. Jujur aja buat i-upload ya di TikTok atau story WhatsApp, kamera iPhone lama itu masih oke loh menurut gue secara pribadi teman-temannya. Warna masih natural, video masih stabil dan kebanyakan orang memang nggak bener-bener butuh kamera yang canggih. Buat kebutuhan sehari-hari yang penting bisa take foto dan video secara cepat dan hasilnya juga nggak sejelek itu teman-temannya. Tapi memang yang gue suka dari iPhone jadul itu adalah kualitas kameranya masih sangat super natural teman-temannya. Untuk saturasi warnanya itu memang nggak kayak zaman sekarang yang menurut gue udah mulai sedikit berwarna. Tapi untuk iPhone jadul itu kalau lu jelek ya jelek, kalau lu ganteng ya ganteng, kalau lu cantik ya cantik. Mungkin karena terlalu jujur teman-temannya. Itu yang bisa gue share ke kalian alasan yang ketiga ini teman-temannya. Oke, untuk alasan yang keempat teman-teman, untuk iPhone jadul dan juga iPhone yang terbaru sekarang ini, bedanya itu nggak terasa di pemakaian harian teman-teman. Dalam artian mungkin ya iPhone terbaru itu datang dengan kamera 3 biji teman-temannya, 3 biji, kemudian chipset yang tinggi, kemudian juga dengan fitur-fitur Apple Intelligence yang terbaru yang luar biasa. Wow teman-temannya, let's say di iPhone 17 Pro Max itu semuanya serba kelas wahid semua teman-temannya. Tapi jujur aja guys ya, kalau misalkan untuk sebagian orang, beda iPhone lama dan iPhone baru itu nggak terlalu kerasa. Orangnya itu bukan gamer berat, kemudian bukan konten creator profesional, kemudian cuma pakai buat chatting, foto, dan scrolling. Jadi peningkatan performa atau peningkatan kameranya itu berasa kayak ya nggak terlalu signifikan buat mereka teman-temannya. Jadi orang-orang tipikal seperti ini memang tidak terlalu menggubris ya teknologi-teknologi terbaru seperti kamera yang kualitasnya udah tinggi, ada 3 lensa, kemudian dia juga chipsetnya udah kelas-kelas dewa, speknya tinggi, bahannya juga bagus, tapi ya mereka cuma pakai buat chatting, mereka cuma pakai buat take foto, mereka cuma pakai untuk kirim voice note atau kirim file dan dokumen atau email. Jadi perbedaan antara iPhone lama dan iPhone jadul itu terasa kecil banget ya, hanya untuk pemakaian sehari-hari teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk alasan yang kelima teman-temannya. Jadi bagi sebagian orang mereka tuh udah terlalu nyaman dengan iPhone lamanya teman-temannya, dengan iPhone jadulnya itu. Jadi semua settingannya itu mereka udah hafal, kemudian dengan bentuk HP-nya mereka udah hafal, kemudian mungkin ada yang suka dengan yang namanya Touch ID atau fingerprint ini, kemudian mereka udah customisasi yang namanya widget teman-teman, kemudian wallpapernya yang udah suka. Mereka juga kadang-kadang mungkin nempelin stiker di belakangnya. Jadi iPhone-nya itu memang udah terlalu nyaman bagi mereka untuk diganti. Bahkan jika mereka beli iPhone baru pun, iPhone lamanya itu akan tetap mereka pakai seterusnya karena mereka udah ya enak aja temen-temennya, ini adalah gue gitu loh. Jadi bagi sebagian orang HP itu nggak cuma sekedar alat device komunikasi, tapi mungkin itu adalah representasi dari diri mereka masing-masing teman-teman. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu meremehkan orang yang suka pakai iPhone jadul. Maybe bukan alasan dari perkembangan teknologi atau dari alasan uangnya teman-teman, tapi mereka memang udah sangat-sangat nyaman dengan iPhone mereka dan ada faktor emosional teman-teman yang membalut alasan ini guys ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk alasan yang keenam. Alasan yang keenam ini lebih ke prioritas dan budget teman-teman. Jadi ini adalah salah satu aspek yang paling penting juga dalam dunia pergadgetan teman-teman. Bagi sebagian orang, tentu saja uang adalah salah satu hal yang paling penting dalam pertimbangan mereka untuk update iPhone teman-teman. Nah, jadi kalau banyak orang memilih memakai iPhone jadul, mungkin uangnya tuh lebih dipakai untuk buat hal-hal lain yang lebih penting, dan untuk gadget itu bukan menjadi sebuah hal yang prioritas teman-teman. Selama iPhone-nya masih bisa dipakai, berarti upgrade bukan prioritas karena mereka memiliki prioritas lain yang lebih penting teman-teman. Jadi di tangan gue adalah iPhone SE 2020 alias SE2. Jadi kalau misalkan iPhone SE ini pun masih berfungsi dengan normal dan baik teman-temannya, kenapa
kita harus update ke iPhone yang terbaru. Di sini untuk iPhone SE 2 gua ini guys ya, kalian ajakin untuk main game tuh masih bisa. Kalian ajakin untuk take foto dan video tuh hasilnya masih sangat bagus. Chipsetnya pun masih cukup powerful di tahun 2026 ini teman-teman ya. Untuk kamera memang cuma 1 biji doang, tapi jangan kalian remehin, apalagi dari kualitas videonya masih sangat-sangat bagus teman-teman ya. Jadi di sini guys, bagi sebagian orang memang uang itu adalah salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan mereka, kenapa mereka tetap menggunakan iPhone jadul mereka. iPhone jadul mereka tuh masih works, masih berfungsi. Jadi uangnya mungkin untuk ditabung, mungkin untuk masa depan, atau mungkin untuk kehidupan sehari-hari dulu teman-teman ya. Jadi itu adalah alasan yang keenam guys ya. Oke, jadi sebenarnya guys, prioritas dari kalian itu adalah penentuan diri masing-masing ya. Apakah kalian akan menjadi tim yang suka upgrade iPhone secara rutin, ataupun kalian tetap menjadi tim yang menggunakan iPhone jadul secara konsisten. Jadi gue penasaran guys, kalian tuh tim yang tetap menggunakan iPhone lama, atau kalian itu adalah tim yang suka gonta-ganti gadget teman-temannya. Karena memang rata-rata orang beralasan iPhone jadul itu masih sangat nyaman, ikatan emosionalnya masih kenceng, settingannya semua sudah dihafal, sudah nyaman, jadi udah kadung terlanjur cinta dan nggak perlu upgrade ke iPhone terbaru lagi. Tapi mungkin ada dari kalian sebagian orang yang memang pengen nyobain teknologi dan inovasi terbaru dari iPhone terbaru teman-temannya, yang membuat kalian rela untuk coba deh gue ganti ke iPhone yang terbaru. Makanya guys, gue nih penasaran kalian itu lebih prefer tim yang mana sih guys ya? Tim yang memang mengutamakan update terbaru, atau memang tim yang fokus pada fungsional saja? Sekian video gue kali ini teman-teman, semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa nggak semua pengguna iPhone jadul itu nggak mampu beli iPhone teman-teman ya. Tapi mungkin ada ikatan emosional antara dia dengan iPhone lamanya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-teman ya. Bye bye guys.